Oke. Ini saya rekam ya. Oke ya. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita akan belajar masih melanjutkan mengenai statistika. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai histogram, ya, di mana dari histogram itu bisa kita cari untuk mencari modus atau median atau kuartil ya. Dari histogram dengan cara apa kemarin? Dari histogramnya bisa kamu ubah dulu ke dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, histogram sudah. Sekarang kita akan membahas mengenai poligon. Hampir sama dengan histogram. Saya share screen dulu. Sudah muncul belum, Nak? Sudah muncul? Halo? Bu. Belum? Udah, Bu. Sudah? Halo? Rafael muncul nggak, Nak, PPT Ibu? Muncul, Bu. Muncul ya, oke. Ya, kita akan melanjutkan lagi mengenai statistika. Nah, kita akan membahas mengenai poligon frekuensi. Apa sih poligon frekuensi? Nah, kalau dari histogram kemarin, ya, di tengah-tengahnya itu ada titik tengah. Titik tengah itu kayak misalkan datanya dari 56 sampai 60, berarti tengah-tengahnya ya, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, tengah-tengahnya ini ya. Kalau titik-titik tengahnya itu, udah ketutupan ini sebentar. Nah, kalau titik tengah dari tiap kotak di bagian atas histogram saling dihubungkan, maka akan memperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon. Poligon itu segi banyak. Sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi seperti nampak pada gambar berikut. Ya, ini ambil dari data yang kemarin yang sebelumnya histogram. Titik tengahnya dihubungkan membentuk poligon, di mana di bawah ini adalah interval kelas, sementara yang disembunyi adalah frekuensi. Nah, tapi dari sini poligon itu ya dibagi lagi menjadi dua. Ada apa? Ada poligon kumulatif kurang dari sama poligon kumulatif lebih dari. Ya, nanti akan kita bahas lebih jelasnya mengenai dengan contoh-contohnya. Contohnya nih, poligon kumulatif kurang dari. Kalau poligon kumulatif kurang dari, kamu lihat tepi atasnya kelas ya. Ingat, tepi atasnya kelas. Contohnya seperti ini. Perhatikannya di sini. Kelihatan nggak, Nak? Halo? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Soalnya kalau saya slideshow ini, muka kalian nggak ada, saya nggak tahu nih masih ada kalian apa nggak. Respon ya, Nak ya. 1-2 anak respon boleh. Nah, tepi atas kelas ini, itu kan si 164,5. Ya, jadi kalau saya tanya, ya, yang data jumlah frekuensi ya di bawahnya yang kurang dari 164,5 berapa? Kan ditarik ke sini nih, tuh. Di sini ada data kan ini berapa nih ya? Mungkin 2 kali ya. Berarti ada 2. Jadi jumlah data yang kurang dari 164,5 itu ada 2 data di sini ya. Nah, berikutnya kita masuk yang kelas kedua yang di sini nih. Ya. Perhatikan tepi atasnya. Ini 169,5. Ya, jumlah data ya yang kurang dari 169,5 ada berapa? Ada 10. Oke? Ya, tapi ini 10 itu udah gabungan dari frekuensi yang kelas kedua dengan kelas pertama. Jadi kalau ditanyakan yang kelas kedua doang berapa? 10 dikurangi ini tadi 2. Gitu ya. Jadi ini tuh bukan jumlah frekuensi yang kelas ini, tapi kumulatif itu jumlahnya dari kelas pertama dan kelas kedua. Oke, cukup jelas, Nak? Atau masih bingung ya? Jelas, Bu. Kita pakai contohnya aja. Nah, sekarang yang ini. Kalau frekuensi kumulatif yang ini lebih dari. Dibalik, kalau tadi kita ngelihat tepi atasnya kelas,
Kalau ini kita lihat tepi bawahnya kelas. Ya, tepi bawah berarti itu kan yang di ujung sini nih, yang di sebelah kiri. Ya, saya pakai pointer deh, sebentar. Bentar ya. Tunggu ya. Nah, kamu perhatikan ini adalah kelas pertamanya. Oke. Nah, kamu lihat tepi bawahnya ini nih. Tuh. Ya kan? Frekuensi kumulatif yang lebih dari 159,5 itu ada 30 data. Ya kan? Ada 30 data. Berarti ini namanya frekuensinya 30 gitu ya. Kalau yang kelas kedua, berarti yang lebih dari 164,5, kamu lihat ke sini, nanti di sini ada berapa data. Ini nggak kelihatan itunya ya, angkanya. Kemungkinan 26 atau 27 gitu ya. Ya, jadi kalau kalau kurang dari, kamu lihat tepi bawahnya. Kalau lebih dari, kamu lihat ini tepi atasnya. Kalau ini kamu lihat tepi bawahnya gitu ya, dibalik ya. Kalau kurang dari, kamu lihat tepi atas. Kalau kumulatif lebih dari, kamu lihat tepi bawah. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja. Ya, di OGIF, bagian OGIF sini nanti contohnya ya. Nah, jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka terbentuk OGIF positif. Sementara, jika titik-titik membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka terbentuk OGIF negatif. Maksudnya mulus itu gimana? Kalau tadi yang sebelumnya, nih ya, sebelumnya, ini kan garisnya kaku-kaku ya. Z gini kan kaku-kaku nih. Ya, kalau dia diubah ke dalam bentuk yang mulus, ya ini kan mulus nih, lengkung gini, nggak kaku kan, kayak nggak set gitu loh, langsung lurus mulus gini. Nah, ini namanya OGIF gitu ya. Nah, kalau OGIF positif itu OGIF positif itu ya, itu tuh berarti frekuensi yang kurang dari kalau OGIF positif. Tapi kalau OGIF negatif berarti frekuensi kumulatif yang lebih dari. Pokoknya kalau OGIF positif yang naik ke atas gini, kalau negatif itu dia yang turun ke bawah. Gitu ya. Yuk, kita masuk ke contohnya. Nah, ini tadi terdapat dua macam OGIF, antara lain ya, OGIF frekuensi kumulatif kurang dari atau disebut OGIF positif, sama OGIF frekuensi kumulatif lebih dari atau dia disebut OGIF negatif. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya. Buatlah OGIF positif dan OGIF negatif dari data berikut. Yuk, kita coba ya. Sambil kalian boleh nyoba di rumah yuk sambil nulis. Karena ini kalau kamu nggak nyoba juga ikutan, susah. Yuk kamu bikin dulu tabelnya. Ya, tabel berat badan. Oke, yuk sambil nulis yuk. Berat badan sama frekuensinya. Rafael sambil nulis, nah ayo nak. Ini karena kita harus menggambar, kamu harus mempraktekkan. Kalau hanya membaca saja, melihat aja, nggak bisa. Yuk, saya beri waktu untuk nulisin dulu ya. Yuk, berat badannya 16 sampai 25, frekuensinya 5.
Sudah? Belum, Bu. Ya, saya tunggu. Susan, Ya? itu ada yang typo ya, Bu? Yang 56 sampai 55, halusnya 65 itu ya, Bu? Oh iya, benar-benar. Oke, saya perbaiki dulu ya. Perasaan semalam saya udah ganti, ternyata masih kelewat aja ya. 16, 25, ini 56 sampai 60. 65. Oke. Makasih ya, Theo. Hari ini kita akan ambil nilai ya, tugas ya, berkaitan dengan menggambar ini. Jadi kamu harus bisa. Dan date-nya saya batasi, nggak sampai malam. Karena hanya gambar doang, cepet. Sudah? Lanjut ya. Oke. Step berikutnya, nah kita mau cari yang positif dulu ya. Kita cari yang ogive positif dulu. Saya tulis di mana ya? Ya, kita cari yang ogive positif. Aduh, ada yang masuk. Positif. Langkah pertama, yuk. Kita cari kalau ogive positif tadi, ngelihatnya apa, Nak? Tepi, bawah. Ya, ogive positif. Kita ambil tepi bawahnya, yuk. Kita bikin di sini tabel di sebelahnya. Aduh. Sebentar. Ya, tambah tabel di sebelahnya. Oke. 2 kolom ya. Ya. Sudah? Tulis di sebelah sini kita cari apa? Tepi bawah. Ya, cari tepi bawahnya yuk. Sudah? Nah, tepi bawahnya yang kelas pertama berapa nih, Nak? Tepi bawah itu batas bawahnya dikurangi 0,5. Yuk, siapa? Jeremy Marcel? Berapa ini? Batas bawah dikurangi 0,5. 16 dikurangi 0,5 adalah... Tuh, kok hilang? 15,5. Ya. Kelas kedua. Berapa yuk? 25,5, Bu. Oke, 25,5. Lanjut. Ayo bersuara lagi nggak apa-apa ya, Nak? 30. 35,5. Oke, lanjut. 5,5. 5,5, 65,5. Ini suara siapa ya? Si Kasep. Siapa sih? Yoel, Bu. Oh, Yoel. Thank you, Yoel. Sudah, tepi bawahnya udah kita cari. Nah, di sebelah sini, tadi kan kalau di ogive itu yang di sumbu Y bukan frekuensi ya, tapi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu diakumulasi di total. Ya, kita tulis di sini FK. Karena nggak cukup saya tulis FK ya, tapi ini itu tuh frekuensi kumulatif, akumulasi di total gitu ya, kumulatif. Aduh. Oke, sudah? Nah, kita lihat yuk. Nah, ogive positif ya, berarti frekuensi kumulatifnya lebih dari apa kurang dari tadi, ayo, ada yang ingat? Ogive positif? Kurang dari, Bu. Yang kurang dari? Tunggu, Nak. Sebentar ya.
Sebentar, Nak. Saya back ke slide sebelumnya dulu. Lebih dari, Bu. Lebih dari ya? Tunggu. Frekuensi kumulatif ogive positif. Kurang dari, Bu. Kurang dari. Oh, nah, salah sebutkan. Nih, sorry ya. Nih tadi yang pertama saya sampaikan kalau poligon yang kurang dari yang ogive positif, ini kan ogive positif ya, yang positif yang naik ke atas, kita lihatnya dari apa tadi? Tepi atasnya ya. Oh, alah. Oke, sorry, kita ganti bareng-bareng yuk. Ogive positif itu yang tepi atasnya. Oh, sampai sini. Aduh, susah. Ini yang tepi atau karena kalian udah terlanjur nulis, kita ganti aja, kita nyari yang negatif dulu aja ya. Daripada kalian mencoret, kan ini kita ganti aja, ini yang negatif. Ini aja yang diganti, Nak. Biar nggak usah ganti total. Ini kita cari yang negatif. Yuk, kita ganti yang ini negatif aja ya. Nih. Aduh, susah negatif. Nah, oke. Oke, udah bener nih ya. Kita balik dulu, kita cari yang ogive negatif dulu dengan melihat tepi bawahnya. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya itu frekuensi kumulatif, sebentar saya pindahkan. Lebih dari. Oke, sudah. Nah, kita lihat di sini. Ya, tepi bawah kelas pertama itu kan 15,5. Ya. Jumlah data yang lebih besar, ini kan lebih besar ya. Yang lebih besar dari 15,5 ada berapa data di sini? Halo? Ya. Jumlah data yang lebih dari 15,5 ada berapa data? 36 sampai 45. Berapa? 36 sampai 45. 36 sampai 45. Kurang tepat nih. Jumlah datanya nih. Kalau di kelas ini jumlah datanya kan 5. Kalau Bu Susan tanya di sini, ini kelas ini itu lebih dari 15,5 enggak yang kelas kedua ini? Iya enggak? Lebih, Bu. Lebih ya. Oke. Berarti ini masuk hitungan dia lebih dari 15,5. Sekarang yang kelas ketiga. 36 sampai 45 itu lebih dari 15,5 enggak? Iya kan? Ya, Bu. Ya. Berarti yang di bawah sini itu semuanya lebih dari 15,5. Lebih gede dari itu kan? Iya. Nah, berarti frekuensi kumulatif total data yang lebih dari 15,5 ada berapa? Ini semuanya kamu apakan? Jumlahin. Ya, kita jumlahin ini, kita tambahin. Ada berapa ini? 5 tambah 3. 35. 35 ya? Oke. Oke, sampai sini jelas, Nak? Jelas, Bu. Nah, jadi pinter-pinter baca ya. Oke, kita tulis ya di sini. Di sini berarti 35. Nah, sekarang masuk yang ke berikutnya. Nih, jumlah data, ini frekuensi kumulatif. Ya, jumlah data yang lebih dari 25,5 ada berapa? Berarti yang kelas pertama ikut lagi enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kan? Ini kan dari 16 sampai 25. Enggak ikut ya. Berarti 35 ini kita kurangi berapa? 5. Nah, ini itu berarti 30. Asalnya dari mana? Dari ini tadi frekuensi totalnya kumulatif yang kelas pertama dikurangi dengan yang kelas pertama yang nggak ikut kan dia lebih kecil toh, dikurangi 5, dapatnya 30. Jelas? Berikutnya yang ini berarti berapa? 30 dikurangi
3. Ya, kan nggak ikut toh ini. Yang ini nggak ikut. Dia kan kurang dari 35,5. Berarti 20 tuh. 7. Next. Ini berarti 27 dikurangi 9. pinter. Ada berapa, Nak? 8. 18. 18. Berarti yang ini 55 ini berarti berapa? 18 dikurangi 10. 10. Ada berapa? 4. Salah. 8 gitu ya. Coba cocokin emang iya yang lebih dari 55,5 ada 8. Nah, ini ada si 6 sama 2 kalau ditambah 8. Cocok ya. Berikutnya yang terakhir ini 8 dikurangi 6. ada berapa? 2. Yang lebih dari 65,5 ada 2. Nah, ini. Nah, ada 2 kan? Gitu. Cukup jelas nggak dari sini? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Berikutnya, kita gambarin yuk poligonnya. Ogifnya, sorry, ogifnya. Sebentar ya. Sambil kalian juga nulis, saya bikinin dulu. Susah nggak pakai. Agak panjang nanti nih ya. Oke. Nah, kita masukin dulu yuk ini, tapi bawahnya ke dalam sini yang sumbu X-nya ya, di sebelah bawah ini. Siapa dulu nih 15,5, kita tulis aja di sini 15,5. Nampak nggak, Nak? Terlalu bawah banget nih saya. Nampak ya? Lihat, Bu. Bawahnya berarti 25,5. 5. Sambil nulis ya kalian ya. Yang di sini 35,5. Aduh, jeleknya. Yang di sini 45,5. Ini kalau coret-coretan kalian tahu lah ya, Nak ya. Oke. Ini 65,5. Sebentar, susah. Aduh. Oke. Nah. Kita sisain 1 di sini ya. Nanti kita lihat. Kenapa harus sisain 1. Sudah? Udah ya? Oke. Sekarang kita cocokin dulu ini jumlah kelasnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Berarti ini kan ini yang di sini ini kelas pertama nih. Yang 15 sampai 25 kelas pertama. Ini 25 sampai ini kelas kedua yang di sini. Kelas ketiga ini. Kelas keempat. Kelas kelima. Nah, ini berarti kurang 1 kan di sini, ya toh? Kan ada 6 kelas. Berarti di sini siapa, Nak? Tepi atasnya ini ya. Berapa itu? Nah, berapa itu? 75,5. Ya toh? Aduh, ya ampun. Iya, ini 5 ya. Udah anggap aja itu 5. Dah. Udah selesai, Nak? Sekarang di sini yang di sumbu Y ini itu kalian tulis frekuensi kumulatif, bukan frekuensi ini ya, bukan ini tapi kumulatif. Kita kasih keterangan dulu. Sebentar nih miring-miring gimana ya nulisnya ya? Bentar saya juga miring-miring dulu. Ini 2 susahnya frekuensi. Aduh. Singkat aja, Bu. FK. Ya, frekuensi kumulatif. Susahnya, Nak. Lebih dari ya. Udah kalian nulisnya yang cakep ya, jangan kayak ibu, susah banget. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari. Sudah tulis? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita kasih angka-angkanya dulu ya. Ada berapa nih? 2, 8, 18, 27, 30, sama 35. Kita tandain dulu di sini. Saya skalanya ini sembarang ya. Harusnya kan 2 ke 8 agak jauh. Tapi karena nggak cukup ini papannya, segini aja. 18 ya agak naik dikit lah. 18. 27.
Ini 30. 35. Ya. Udah semuanya? Udah, Bu. Oke, good. Sekarang kita hubungkan. Bentar, saya ganti warna dulu. Ya. Hubungkan nih yang 15,5, frekuensi kumulatifnya berapa ini? Ada 35, hubungkan deh. Hubungin. Ya, kalian hubungin sendiri bisa lanjutin ya. Oke, silakan yuk, hubungin yuk. Saya langsung skip ke yang udah saya tulis semalam. Nah, ini udah cakep kan? Nah, yuk. Ini yang positif. Sebentar, saya balik. Yang negatif dulu ya tadi ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Bu Susan, Yes. tadi 75,5 itu dapat dari mana ya? Bu? Dari sini. Ini kan kelasnya ada 6. Ya toh? Ini kan kelas pertama yang ini nih. Yang ini. Yang di sini kelas pertama. Yang di sini kelas kedua. Ini kelas ketiga. Ini kelas keempat. Ini ya. Ini kelas kelima. Nah, kalau nggak ditambahin 75,5, nggak ada ini. Nggak ada dong nanti. Yang ini. Ya kan? Makanya ini 75,5. Ya kan? Ini tepi bawah, ini tepi atasnya dari kelas yang ini. Gitu ya? Jelas? Ibu, Oke, makasih Bu. Ya. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Ya. Ibu, Sudah ditulis? Sudah cakep gambar kalian? Ibu Susan, Ya? nanti yang positif juga gitu Bu nanti. Sama. Diambil dari yang tepi. Kalau tadi kan saya sempat kebalik ya. Kalau negatif kan ngambilnya tepi bawahnya nih ya. Negatif tepi bawahnya. Tapi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah ini yang suka kadang kebalik-balik ya. Bisa sendiri aja nih. Tadi ngeblank malah kebalik kan. Nanti kalau yang positif, itu kamu ngambil tepi, salah. Positif ya tadi ya. Positif kamu ngambil tepi atasnya. Kalau negatif tepi bawah. Kalau positif tapi atasnya. Maksud saya Bu yang terakhirnya itu loh Bu, kan kalau misalnya negatif kan 75,5 kan diambil dari yang tepi yang atas itu. Nah, kalau misalnya yang positif itu kan dari tepi atas, berarti nanti diambilnya yang terakhir itu tepi bawahnya Bu. Nah, kira-kira gimana yuk? Yang lainnya gimana? Balik Kalau ini tadi kan kita ngambil tepi bawahnya ini. Tapi kita apa nih? Nambahinnya apa nih? Tepi atasnya kan ini belum dihitung. Berarti kebalikannya ya. Kalau kita ngambil tepi atasnya, yang berarti kan yang di sini yang kita perhatikan, jangan lupa sertakan siapa di sini? 15,5. Jadi betul kata Jose, kebalikannya. Good. Berarti kritis kamu. Tanpa saya kasih tahu, kamu bisa menyimpulkan sendiri. Good. Gitu ya. Mau coba sendiri dulu? Give positif? Positif negatif tadi belum kita jadi positifnya ya. Oh, ini udah saya bikin. Mau coba? Mana tadi? Saya positif. Yuk, coba kalian coba dulu yuk. Pertama kamu cari tepi apa atasnya? Bu Susan, Ya. boleh balik ke PPT yang tadi negatif nggak Bu Yang sebentar? gambar yang udah cakepnya ya? Ya Bu. Makasih Bu. Iya, negatif. Bu Susan, Bu itu kan datanya kan ada angka beda-beda. Nah nanti kalau misalnya kita bikin itu harus sesuai ukuran penggaris kan? Atau kayak gitu kira-kira aja Bu? Frekuensi kumulatif ya? Iya Bu. Sepertinya nggak apa-apa ya. Karena kalau misalnya datanya 35, kamu pakai skala ini takutnya susah. Dikira-kira aja cakepnya gimana. Kalau 2 ke 8 kan agak jauh, berarti agak kamu lebarin.
Kalau ini ke 30 ke 35 kan jaraknya dikit ya, berarti agak kamu pepetin, nggak masalah sih, Busan nggak ini kok, nggak mempermasalahkan itu. Oke, Ya, makasih, dikira-kira. Bu. Coba tunjukin yuk, kalau kalian udah gambar, tunjukin ke layar. Tunggu. San. Bu Susan. Bu Susan. Ya. Kalau garisnya itu ditarik sampai 75,5 ya dari kalau garis yang miring itu. 75,5-nya kan 0 karena dia udah berhenti di situ. Oke, Bu. Makasih. Yuk tunjukin di layar mana tulisan kalian. Berarti kan udah nyatet. Yuk buka itunya kameranya. Bu Susan. Ya, oke. Mau nanya Bu, tadi saya agak ketinggalan. Kalau poligon kumulatif kurang dari, dia pakai tepi bawah ya Bu? Tepi atas ya Bu? Kalau ogive positif itu ngambil tepi atas. Positif ambil tepi atas, tapi dia frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kalau yang negatif itu lebih dari ya frekuensinya Bu? Tak share screen lagi sebentar. Kasih Bu. Iya nak. Mana PPT saya? Ini 7 Oktober. Ya. Kalau negatif, ya negatif kita ambil tepi bawah, negatif tepi bawah, tapi kumulatif lebih dari. Kalau positif plus tepi atas, tapi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Sudah ada yang menggambarkan yang positifnya? Ya, nih cocokin sama jawaban Ibu ya. Ogive positif ya. Ambil tepi atasnya. Sion, nulis nggak Sion? Mana? Oke, bagus. Yuk kita lanjutin Sion, tulis lagi yang ini ya. Yuk, ogive positifnya. Silahkan kamu ambil tepi atasnya. 25,5. Oke. Atasnya ini 35,5. Nathan ayo Nathan lanjutan. Nanti ada tugas kamu nggak tahu loh kalau ini. Biar kamu udah ada catatannya langsung dikerjain. Kalau nunggu saya upload di YouTube atau di Gadget takutnya lama kan? Udah saya foto Bu, nanti tinggal disalin aja. Walah. Kan sambil mendengarkan sambil mempraktekkan. Biasanya baru ketahuan nih ngerti nggak ngertinya gara-gara mempraktekkan. Ya Tan? Yaudah, tulis semua tepi atasnya. Udah ya? Nah, sekarang perhatikan yuk. Kita lihat di sini, tepi atasnya kelas pertama itu 25,5. Nah, kita logikanya dipakai ya. Nah, frekuensi kumulatif ya, jumlah frekuensi yang kurang dari 25,5 ada berapa? Berarti kamu lihat di sini. Ya, yang kurang dari 25,5 kan berarti yang ini kan ya. Ada berapa di sini? Hanya ada 5. Hati-hati kebalik sama tadi ya. Kalau tadi kan yang pertama itu kita akumulasi semuanya. Kalau ini enggak. Ya, kita ambil dari sini. Berikutnya yang lebih dari 35, yang kurang dari 35,5 berarti kan kelas pertama dan kelas kedua. Justru malah ditambah 5 tambah 3. Ya kan? 8. Berikutnya ini yang kurang dari 45,5 berarti 5 tambah 3 tambah 9. 17. Saya tulisin deh. Ya, ini 5 udah jelas. Ini dapatnya dari 5 tambah 3. Ini dapatnya dari 5 tambah 3 tambah 9. Yang ini berarti 5 tambah 3 tambah 9 tambah yang ini kan 10. Oke. Yang ini 5 tambah 3 tambah 9 tambah 10 tambah 6. Iya, tambah 6. Yang terakhir semuanya 5 tambah 3 tambah 9 tambah 10
Tambah 6 tambah 2. Totalnya ada 35. Ya. Nah, udah sama seperti tadi ya. Kita tulis ini tadi. Cuman hati-hati. Kalau tadi kan kita menambahkan 75,5 karena kan nggak ada. Ini tambahin siapa? Jangan lupakan ini nih. Dia kan ada nih. Ya, ini kita tambahkan di sini tapi dia di 0. Jadi jumlah data yang kurang dari 15,5 ada nggak? Nggak ada, kan 0. Ya kan nggak ada data yang kurang dari 15,5. Makanya dia ada di sini. Nah ya, biar sesuai nih, ini kan kelas pertama, dari sini tepi bawah 15,5 sampai 25,5 dari sini. Oke. Sudahkah? Dah, oke. Karen sudah? Oke, jadi sudah cukup paham ya, Mana ya? Ya, cuman memang harus hati-hati. Ya, untuk ini tadi ya. Ingat-ingat aja ogive positif itu ambil tepi atas, tapi frekuensi kumulatif kurang dari. Pokoknya ogive positif itu naik ke atas. Tapi kalau ogive negatif, dia itu turun ke bawah gitu ya. Kumulatifnya turun ke bawah. Karena kan lebih dari yang gede dulu. Gede, turun ke bawah. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, tadi sudah. Nah, yuk. Sekarang kita balik ya. Kalau tadi dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi, kita ubah ke ogive. Kalau sekarang dari ogive, kita coba terjemahkan ke tabel distribusinya. Yuk. Bareng-bareng. Pertama, sebentar. Muncul. Yo, di sini ada siapa nih ini ya? Ini kelas pertama berarti yang ini ya. Kelas pertama yang di sini ya. Ini kelas pertama. Ini tepi apa, Nak? Bawah, ini tepi atas. Berarti kalau kita terjemahkan ke sini nih, ya batas bawah ke batas atas berarti berapa, Nak? 1, 4, yuk 4 berapa? 44 apa 145? 145, Bu. Iya, Sampai 149. 5. Karena apa? Ini kan tepi bawah kan si batas bawah dikurangi 0,5. Nah, dapatnya ini ya. Sampai berapa ini? 1, 4, 9. Ya, kita terjemahin dulu aja di sininya ya, yang untuk kelasnya ya. Lanjut 150 sampai ini ya yang di sini. 159. 150 ini yang kelas kedua di sini, Nak. 154. 154. Lanjut. 160 ya, Bu. 159. Hati-hati. 160 sampai 164. Sampai 164, Bu. 165 sampai 169. Oke, good. Terakhir 170 sampai 174. Oke, kelihatan ini paling akhir kan di sini nih tuh. Ini kan terakhir 170 sampai 174. Dah. Nah, hati-hati nih frekuensinya. Ini banyak siswanya itu bukan berarti yang kelas ini frekuensinya 2. Terus ini frekuensinya 9, bukan. Tapi apa yang di sini itu? Kumulatif. Ya, hati-hati ini yang di sini itu, sebelah sini itu frekuensi kumulatif.
Ya, berarti kelas pertama nih di sini. Ya, di sini kan yang lebih dari 145,5 kan ada 2 nih ya. Berarti 2 dikurangi di sini 0 berarti tetap 2 ya. Coba perhatikan. Jumlah data ya yang kalau positif tadi ngambilnya apa sih, Nak? Tepi bawah atau tepi atas? Di atas. Atas ya. Oke. Tepi atas. Berarti lihat tepi atas ya, lihat. Lihat tepi atasnya dari kelas pertama itu berarti sih ini ya. Jumlah data, sebentar. Ega baru masuk apa tadi keluar nih? Jadi hilang lagi pointernya. Ya, jumlah data yang kurang dari 149,5 ada berapa data di sini? Ada 2. Cukup paham? Ya. Kan ini kalau positif kan frekuensi kumulatifnya yang kurang dari ya. Ada 2 data. Berikutnya yang di sini. Ya, yang kelas kedua yang 150 sampai 154 itu kan berarti di sini ya. Nah, jumlah data kumulatifnya itu 9. Tapi frekuensinya doang berapa, Nak? 9 kurang 2. Nah, pinter banget. Yaitu 9 karena totalan dari si ini 2 tambah ini berapa gitu kan ya nggak tahu. Yang hasilnya itu 9. Berarti di sini itu 9 kurangi 2. Jadi di sini itu nih. Ini itu 9 dikurangi 2. Jadi jawabannya di sini adalah berapa, Nak? 7. Nah, gitu ya, hati-hati ya. Ini 9 karena apa? Karena 2 ditambah 7, jadi hasilnya 9. Oke, berarti berikutnya di sini udah ketemu kan polanya gimana? Berarti di sini 21 dikurangi 9. Pinter. Nah, di sini berapa berarti? 12. Oke, ya. Karena 2 tambah 7 tambah 12 ada 21. Karena ini kumulatif. Lanjut di sini berarti 34 kurang 21. Oke. 13 kurang 9. Berapa nih? 13 ya? Ya. Ya. Enggak, Bu. Bukannya dikurang, Bu, tadi. 34 kurangi 21 berapa? Iya, 13. 13 kan? 13, Bu. Next, ini 46 kurang 34. 12, Bu. 12. Good. Yang terakhir ini 9 kurang 46. Ya. 3 ya? Iya, 3. Nah, ini frekuensi dari masing-masing kelasnya. Yang kalau diakumulasi dapatnya di sini gitu ya. Yang 2 tambah 7 jadi 9 nih karena di sini 9. Ditambah lagi 12 jadi 21 gitu, oke? Bisa, Nak? Bisa ya? Sudah ditulis? Saya udah nulis yang cakep nih kayaknya deh. Nah, ini jawabannya ya. Oke, boleh kalau yang mau di screenshot. Tapi lebih bagus sih kalian sambil nyatet tadi ya, biar tahu linknya di mana. Mungkin ada pertanyaan di sini, Bu Susan, kenapa di sini tandanya ada gininya sih, Bu? Ya kan? Ntar ada juga soal yang nggak ada gininya. Gak usah bingung ya, ini tuh maksudnya kan datanya kan masih sampai sana, tapi kan kita nggak mungkin tulisin jauh ke sana, makanya dibikin kayak gitu. Kayak disingkat gitu. Tapi sebenarnya di sana ada datanya. Ya, nggak masalah. Bisa saya lanjutkan lagi ya? Buset, saya udah 45 menit. Yuk, sekarang berikutnya. Ubahlah ogive negatif ke dalam bentuk tabel. Yuk, silakan ditulis dulu yuk. Coba sendiri, praktekkan sendiri. Silakan. Yang lainnya on cam dong. Nanti saya jelasin kayak gini ternyata bubuk lagi. Ayo on cam. Nah, dibuka dong.
Oke, Edward udah dibuka. Oke. Graciela, kalau ada kendala sesuatu chat saya ya. Oke. Tristan nih selalu fotonya itu terus Tristan. Buka kameranya Tristan. Tristan. Mana nih tadi Tristan? Udah buka kamera belum? Tristan. Iya, Bu. Buka Halo, iya. kameranya, ayo. Buka. Ini wifi saya nyala mati, Bu. Kenapa? Wifi saya nyala mati. Beneran. Ya. Kalau bohong kamu nanti urusannya sama Tuhan lo. Mijon. Beneran, Bu. Abuy. Awe. Theodor. Siapa lagi nih? Sekar, Ele, Ren, Riko, Karen, Julian, Jerry. Jerry ini selalu juga nih. Yuk, dibuka kameranya, nak. Sudah selesai nulisnya, nak? Ada yang mau membantu untuk menerjemahkan ini nih dari OGIF-nya ke dalam bentuk tabel? Ada yang bersedia bantu? Juan? Juan? Juan, open cam Juan. Ayo nih, ini merem lagi nih, jangan-jangan nih. Nah, Jerry udah muncul nih. Jerry. Jer. Kok lehernya doang, Jer? Nggak kelihatan mukanya loh, ditutup lagi. Mana tadi Jerry? Ini suka pada malu-malu kucing nih. Ini kayak bususan dong, open cam nih, meskipun matanya kayak mata panda. Yuk. Theodor, ya ampun, itu muka kenapa rambut semua? Astaga. Di itulah, Theodor, di apa sih namanya? Diikat. Nggak risih apa itu? Theodor, rambutnya, ya ampun. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Gak ada yang mau bantu nih. Ya udahlah, bosan sendiri aja lah. Lanjut ya. Ini kita terjemahin yuk. Berarti ini berapa nak kelasnya? 30? 36 sampai 40. 40. Lanjut 41 sampai 45 ya. 46 sampai ini berarti 51 sampai 55. 56 60 61 terakhirnya berapa ini 65 ya, sesuai ya, kelasnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelas ya, cocok ya. Oke. Nah, sekarang kalau OGIF negatif kan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Negatif tadi tuh ambil apa? Tepi bawahnya kan? Kita lihat tepi bawahnya. Oke. Tepi bawahnya kelas pertama ini ya, itu kan 35,5 ya. Frekuensi kumulatifnya itu berarti kan di sini berapa ini? 60. Nah. Sebentar. Bentar ya. Datanya beda 36 sampai 40. Benar kan? 36 sampai 40, 41 sampai 45. Oke. Lanjut.
Nah, yuk kita lihat di sini itu dia kan 60, tapi aslinya berapa berarti di sini? Nah, yang lebih dari 35,5 itu ada 60. Berarti di sini doang itu berapa ini? 60 dikurangi 52. Ada berapa, Nak? 8. Nah, di sini berarti sama kayak tadi ya. 52 kurangi 10. Ini 42 kurangi 28. Aduh, ya. 14. Ini 28 Kurangi 16. 12. Ini 16 kurangi 9. Ini berapa? 7 kurangi 0 ya. Berarti tuh 7 kurangi 0. 7. Oke. Cocok ya? Yang lebih dari 36,40 ada total semuanya ini 60. Ya benar. Sudah, Nak? Nah ya. Kita lanjutin lagi ke berikutnya. Nah, ini cakepnya udah Bu Susan tulis di sini ya. Udah ya, sama ya kayak tadi ya, Nak ya. Mau di screenshot? Silakan screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan ogive naik di bawah ini. Ogive naik itu berarti ogive positif ya. Tak kasih nama dulu biar nggak bingung deh. Ini kok hilang. Ogive positif. Ya. Frekuensi kumulatifnya itu kurang dari. Oke. Yuk, mau diterjemahkan dulu ke tabel? Kita terjemahkan ya. Di sini, oke. Clara boleh bantu Bu Susan, Nak? Yuk kita terjemahkan ke dalam tabel. Kelas pertama yang ini ya, Clara ya. Di sini 1,5 sampai 6,5. Nah, ini tapi tepi bawah sama tepi atasnya. Berarti kalau batas bawahnya berapa, Nak? Kok Clara diem gambarnya ya? Clara? Halo? Kok saya yang berhenti nih? Masih ada Bu Susan kah di kalian? Kok berhenti? Masih ada, Bu. Ayo. Oh, yaudah kirain saya tiba-tiba hilang. Oke, yaudah deh yang lain. Triksi. Halo Triksi, lama nggak dengar suaramu ya, Nak? Kelas pertamanya berarti berapa ini? 2 sampai 6. Iya, 6. Ini tak kasih dulu deh lah ya. Ini frekuensinya. Kuensi. Oke. 2 sampai 6 frekuensinya berarti berapa ini? 2 dikurangi 0 ya, berarti 2. Oke. Lanjut. 7 sampai 11. Oke. 7 sampai 11 berapa ini? Apakah 5? 5 Bukan. kurang 2. 5 kurang 2. Kurangi 2. Nah, ini itu 5 kurangi 2. Jawabannya 3. Berikutnya 12 sampai 16. Ini ya 10 kurangi 5. 5. Oke. Terus 17 sampai 21. 10. 10. Terus 22. Iya bener. Sampai ini 26. 22 sampai 26 di sini berarti 27 kurangi 20 ya. 7. Kurang panjang. 27 sampai 31. Sampai 31 di sini. 7 juga. 3. 3. Oke, 3.
Sudah. Udah ditulis? Belum. Oh, silakan saya beri waktu tulis ya. Gak apa-apa ya nak ya, agak lama dikit ya. Paling 10 menit lagi selesai. Kenapa kalian cuma 99 ya? Bukannya kalian 106 dikurangi saya 105, 6 orang. Sudah, nah kasih jempolnya kalau sudah. Udah ya? Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, cari modusnya. Modus itu ada yang tahu apa modus itu rumusnya? Sama L dalam kurung D1 pinter 1 plus D2 kali C. gampang diinget kan? Nah, dikali C. Ya, L-nya yang mana? Cari frekuensi yang paling sering muncul. Di mana? Di kelas yang mana? Di sini. 17, 21. Berarti di bawahnya yang mana? Ini ya, 16,5 tambah D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 10 kurang 5, 5. Per 5 tambah frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya berapa, Nak? 5 tambah 3. Dikurangi ya, sayang ya? Oke, ya benar 5 tambah 3 ya, benar. Dikali C panjang kelasnya, 17 sampai 21 panjang kelasnya ada berapa? 17, 18, 19, 20, 21. 5 ya? Iya. Ya, dihitung, dapatnya berapa? 25 per 8. Yuk bantu yuk. Dikali 5. 16,5. Tambah. 25 dibagi 8. 3, sisa 1, 10. 3,1. 2. 125 ya? Iya. Oke. Ditotalin. Nah, yuk hati-hati notalinnya ya. 5 sama 1-nya ada jumlahnya yuk. Jadi 19,625. Pinter. Oke, bisa ya? Ini jawabannya. Cek. Foto aja. Oke, mudah kan? Udah, Bu. Oke. Nah, Bu Susan, kalau saya nggak mau terjemahin dulu dari OGIF ke tabel, saya mau langsung nyari aja gimana, Bu? Dilihat dari OGIF-nya boleh? Boleh aja, ya. Kalau kalian logikanya sudah, udah jalan nih, udah ngerti, bisa aja kamu langsung lihat dari sini, mana sih frekuensi yang paling sering muncul? Nah, kan kelihatan ya. Kelihatannya dari kelas pertama, 5 kurangi 2 kan 3. Masih kecil lah. Ini, saya tulis di sini ya. Ini frekuensinya 2. Ini frekuensinya 3. Kelihatan tuh di sini kan 10 kurangi 5, ini 5. Langsung aja kamu coret-coret di soalnya. 20 kurangi 10, di sini 10. Di sini 7. Ya, di sini kan 30 kurang 27, 3. Ya, dah. Kamu lihat mana yang paling banyak? Ini kan yang paling banyak nih. Di sini nih, ini yang paling banyak nih, ini. Dah, langsung kamu lihat, oh kelas ini itu, tepi bawahnya itu, kan 16,5. Tuh, langsung ditulis di 16,5. Ya, ya kan? Terus D1 kan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. 10 kurangi 5, 5. Dah, langsung. Di sini 5. Yang 3-nya itu berarti ya 10 kurangi 7, 3. Ya toh? C-nya
C itu kan bisa kamu hitung manual 17, 18, 19, 20, 21 atau apa? Ingat C itu tepi atas kurangi tepi bawah. Ya kan? C ini 21,5 dikurangi 16,5 berapa? 5. Jadi bisa, bukan saya nggak mau gambar tabelnya mau langsung kayak gini udah tahu kok Bu. Oh, boleh banget. Ya Nak ya? Tapi kalau memang kesulitan untuk mengira-ngira menerawang-terawang mau diterjemahin ke sini dulu nggak apa-apa sih, itu oke. Oke, bisa? Bisa. Oke, bagus. Sudah dicatat? Ini saya punya cakepnya nih. Nah, tuh udah cakep tuh, rapi. Tuh ya. Ini jawabannya yang tadi. Screenshot boleh ya. Saya next ya, Nak ya? Ya, Ibu. Oke, berikutnya. Oke, terakhir. Untuk mengetes kalian bisa atau enggaknya, carilah ini kuartil atas dari data OGIF positif berikut. Hati-hati, ini jebakan nih. Kalau tadi ya di sini itu kan tepi bawahnya itu kan koma-komaan. Nah nanti pasti kalian kira, Bu Susan kok di sini kok 41? Ini emang tepi bawah. Iya, ini tepi bawahnya. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam tabel gimana? Koma-koma justru ini datanya ya Nak ya. Berarti yang kelas pertama ini, kelas pertama itu berapa? Berarti 1,5 ya ini ya sampai 45,5. Nah, iya justru malah jelek gitu ya. Biasanya kan ini kan komanya, ntar diterjemahin jadi ini gitu ya Nak ya. Ya, nggak masalah ya. Lanjutin lagi aja nanti. Nah, ingat kuartil atas itu berarti Q3. Ketiga. Untuk tahu dia ada di mana. Kalau modus kan kita ngambilnya frekuensi yang paling sering muncul, berarti ada di kelas mana gitu ya. Kalau Q3 berarti ngambilnya dari mana? Dari 3/4-nya kali jumlah datanya ada berapa. Gitu ya. Misalnya jumlah datanya 40. Berarti ya 3/4 kali 40 itu kan berarti 30. Berarti ada di data ke-30, nanti kamu hitung di sini di mana. Nanti dibuka aja catatannya ya tentang kuartil ya. Oke, ini tuh soal saya ambil dari buku cetak kalian, saya lupa halaman berapa. Pokoknya saya ambil dari situ. Satu nomor saja kerjakan. Seperti biasa di foto, di dalam kertasnya kamu tulis nama ya. Kalau pas bukan klik gitu kan enak kalau udah ada namanya. Di situ langsung, oh ketahuan gitu. Oke. Saya stop dulu. Udah di screenshot belum? Udah. Ya, oke, saya stop ya. Deadline-nya jam berapa nih? Sekarang kan jam 8.34. Jam 3 ya. Jam 3 sore ya. Cuma satu nomor kan bisa ya, jam 3 sore. Kirim ke Google Classroom, jangan sampai terlambat. Lalu kalian tuh cek-cek GC-nya. Saya tuh sering komen kalau ada sesuatu kayak misalnya kemarin siapa ya? Velia kalau nggak salah, ada Velia nggak? Velia kirim jawaban, tapi tuh nggak ada fotonya. Ya saya udah komen, mana fotonya, tapi belum direspon. Saya juga udah chat di Instagramnya, tapi nggak ini ya. Saya kan terbatas nih untuk ngechat kalian. Saya cuma bisa di situ cek-cek lah ya. Sayang banget kalau kalian kumpul tapi lupa ngasih foto jadi KKM 75. Oke, cek GC-nya ya. Oke, saya stop record dulu.